Assalamualaikum Bapak. Kenalin, saya Dr. Sopan dari Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan, Bandung. Bapak siapa namanya? Nama Suhana. Bapak Nana. Di mana tinggal? Di Gatsu. Di Gatsu. Bapak kerja di mana? Di Unpas. Di Unpas. Baiklah, Bapak apa yang dikeluhkan ke sini? Kaki sakit. Oh, lutut kanannya Iya. sakit. Iya. Sudah berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Sudah pernah berobat? Sebelumnya belum. Belum. Wah, kemudian setelah sakit lutut, Bapak katanya naik motor, Iya. jatuh. Dari motor. Wah, kapan jatuhnya, Pak? Ya, udah sebulan ini. Oh, gitu. Terus jatuhnya seperti apa, Pak? Posisi terduduk. Duduk. Jadi ada 2 Pak ya, sakit lutut sama jatuh. Oke. Jadi saya tanya dulu tentang yang lututnya, Pak. Jadi kerasanya apa? Sakit atau gimana lututnya? Sakit. Sakit, ada sedikit kelemahan dari kakinya ya. Iya. Kemudian juga Bapak sudah pernah sakit lutut sebelumnya ya, sebelah kanan. Oke. Jadi sakit lututnya, kemudian ada kekakuan mungkin Pak ya? Sudah 1 bulan Pak ya? Iya. Kemudian juga kemungkinan ada pembengkakan dari lututnya juga ada. Kemudian ada sedikit ini enggak Pak, istilahnya itu kelainan dari kakinya, agak bengkok sedikit ya, sakit ya. Jadi karena Bapak merasa sakit sehingga lama-lama terjadi kelemahan dari kaki yang kanan Pak ya. Kemudian akhirnya pada waktu jalan juga mungkin ada ketidakstabilan dari kaki yang kanan Pak ya. Jadi banyak jadi Bapaknya ya. Ada sedikit juga karena Bapak jatuh tadi ada baal-baal ya Pak ya dari kakinya ya. Oke. Kemudian jadi Bapak keluhan sakit lututnya sudah sebulan, jatuhnya seminggu kemarin. Ya, jadi sebelum jatuh sudah keluhan lututnya Pak ya. Lalu pernah berobat kemana Pak? Belum pernah. Belum pernah. Oh, jadi kalau gitu sakit terus Pak ya. Jadi Bapak mengharapkan di sini bisa menyembuhkan Pak ya. Oleh karena itu nanti Bapak akan saya periksa secara ortopedi dan Bapak bersedia Pak ya? Oke. Ortopedi itu look, feel, move, dan semua pemeriksaan untuk mahasiswa kedokteran untuk sampai lulus kita berpedoman kepada standar SKDI, bukan standar spesialis ortopedi ya. Jadi Bapak tadi sudah istilahnya sudah setuju Pak ya untuk saya periksa. Kemudian kita lihat dari kaki kanan dan kaki kiri kita bandingkan apakah ada pemendekan dari kaki yang kita periksa atau tidak. Apakah ada misalnya deformitas atau angulasi. Apakah juga ada kelainan rotasi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, maaf saya harus pakai handskun Pak ya, supaya meriksanya enak. Handskun itu apa namanya? Handskun itu bahasa Belanda Pak ya. Bapak zaman Belanda sudah itu belum? Sudah ada? Belum. Waduh. Oke. Nah, pada waktu kita look melihat apakah seperti tadi ada luka apa enggak ya. Kalau ada luka kita ukur berapa senti lukanya, dasarnya apa, tulang atau otot, kemudian pinggirannya gimana, batas tegas apa enggak, dan kotor atau tidak. Kemudian berhubungan dengan sakit lutut yang sudah lama, bengkaknya kita lihat. Nah, bengkaknya itu kalau osteoartritis, radang sendi lutut itu lokal ya, tidak menyebar. Jadi biasanya bengkak ya,
kemudian kita raba apakah ada kehangatan atau tidak. Biasanya kalau sedang meradang dia teraba hangat ya, hangat. Kemudian kita lihat apakah pada waktu istilahnya tadi trauma, apakah ada memar-memar di daerah yang tadi trauma apa tidak. Warnanya merah atau pucat ya, kita catat. Kemudian kalau kecelakaan sangat lama berbulan-bulan, kita bisa melihat adanya muscle wasting atau atrofi. Setelah itu kita lihat pemeriksaan berikutnya adalah feel. Feel artinya kita meraba ya dan menggerakkan. Nah, kita lihat joint dari lutut ini kita periksa fleksi, ekstensi ya. Kemudian apakah alignmentnya sama dengan yang sebelahnya, itu normal. Kemudian kita bisa ukur apakah kalau misalkan panjang pendeknya itu sama apa enggak. Cara mengukur panjang kaki adalah dengan cara kita tentukan dulu sias namanya ya. Sias ini tonjolan di mana tulang sias ya. Kita tempelkan dari awal, kemudian kita tarik ke bawah sampai ke medialis malleolus ya. Nah, kita ukur di sini ada ukuran 85 ya, 85. Kemudian kita ukur sebelahnya juga, ini sias juga, sias titiknya. Kemudian kita medialis malleolus juga, jadi sama ya. Lalu kita periksa apakah ada kelainan dari pembuluh darah dari kaki. Kaki itu ada dua arteri yang penting, yaitu arteri tibialis posterior dan arteri dorsalis pedis. Kita raba dengan dua jari dekat medialis malleolus, teraba nut ya, itu sama kita raba lagi dengan dua jari di dorsalis pedis. Ada ya. Karena tadi ada riwayat kecelakaan ya dari trauma, kita curiga apakah ada kelainan neurologik dari spine ya. Bapak bisa angkat, Pak? Oke. Sebelah kirinya turun, sebelah kirinya bisa. Oke. Kemudian tadi kita curiga adanya suatu kelainan dari trauma spine tadi, jatuh dari motor. Setelah kita motorik, kita sensorik. Ini bisa kapas, bisa tisu ya. Bapak kerasa nggak, Pak? Kerasa. Kerasa. Sebelah sini kerasa nggak? Kerasa. Nah, artinya sensorik kiri dan kanan masih normal ya. Kemungkinan jadi trauma spine-nya tidak begitu parah ya. Di lutut sesuai dengan SKDI bisa menentukan adanya ruptur ligamen lutut apa enggak. Caranya yaitu dengan cara Dower sign ya. Caranya fleksi lutut, kemudian kita gerakan, kita dorong dan kita tarik. Ada juga orang suka menekan ininya dengan gitu ya, ada gitu ya. Dorong, tarik. Kalau ligamennya ruptur itu joplak bawah ya, lemes ya. Kalau ini bagus, masih bagus ya. Kemudian juga kita angkat gini, kita periksa valgus pressure ya. Sakit nggak, Pak? Enggak ya? Ya. Kalau misalkan sakit berarti ada ligamen medial yang ruptur. Kalau kita tekan varus pressure sakit, di sini artinya ruptur ya. Ini pasien tidak. Oke.
Nah, sekarang Bapak telungkup Pak, telungkup ya. Nah, di SKDI juga seorang dokter umum bisa menentukan adanya suatu meniscus injury atau tidak. Cara periksanya adalah dengan fleksi, pasiennya telungkup, fleksi, kemudian kita tekan dari atas, ya, lalu kita tekan ke bawah, kita putar-putar sedikit. Sakit nggak Pak? Enggak. Kalau dia ada meniscus injury, dia akan kerasa sakit. Karena ini tidak ada meniscus injury, sehingga normal ya. Ya. Pemeriksaan kedua yang perlu diketahui untuk standar SKDI adalah adanya suatu ruptur tendon Achilles. Mundur lagi Pak sedikit, mundur lagi. Ya. Nah, caranya adalah kita periksa loop dulu. Misalkan yang di sini ada suatu trauma sehingga adanya ruptur. Biasanya ada lekokan ya. Lekokan sehingga tidak normal bentuknya. Anggaplah ini misalkan ruptur ya. Nah, kita tes dengan cara betisnya kita pegang, kita remas. Kita remas sehingga kelihatan ininya ya. Kita bandingkan dengan yang sebelahnya. Nah, bergerak semua. Tapi kalau misalkan Achilles tendon ruptur, ini tidak bisa bergerak ya, atau lemah sekali. Itu adanya suatu ruptur Achilles. Dan kita perlu merujuknya ke rumah sakit lebih besar. Kita melanjutkan pada pemeriksaan range of movement dan range of movement. Kemudian kita mau melihat tentang kekuatan dari lutut. Lututnya tadi ROM ya. Nah, ini fleksi, ekstensi ya. Di sini dicontohkan bahwa suatu pemeriksaan move dari sendi hip atau hip joint ya. Jadi move dari hip joint ini sesuai dengan gerakan aslinya. Kita rotasikan ya sendi hip jointnya, kita bandingkan dengan normal ya, semua juga normal. Kemudian kita lakukan fleksi, ini fleksi, ini ekstensi, bisa juga abduksi. Abduksi ABD menjauh dari sumbu. Kalau ADD mendekat, abduksi ya. Nah, kalau misalkan tadi range of motion dari hip joint. Kalau kita loss of movement, misalkan pada suatu kejadian dislokasi hip. Nah, pada dislokasi hip seperti ini ya. Bentuknya kaki kiri dan kaki kanan tidak sama sehingga hip joint dari kanan ini tidak bisa seperti yang tidak apa-apa. Oleh karena itu loss of movement dari hip joint yang kanan terkena ini hanya bisa menggerakkan seperti ini gitu. Oke. Jadi ini salah satu contoh bahwa gerakan yang hanya bisa dilakukan pada joint yang dislokasi, tidak bisa dilakukan apa-apa. Oke, kembali normal. Sekarang kita akan meriksa bagaimana kekuatan dari otot. Dari otot itu kita lihat bahwa aktif adalah menggerakkan oleh dirinya sendiri. Bapak tolong angkat. Oke. Sebelah kirinya Pak, angkat kirinya. Oke. Turun. Nah, kemudian kita lihat mengenai kekuatan dari otot. Kalau kita misalkan curiga terhadap trauma spine, kemungkinan ada neurologic deficit ya, di mana ada kelainan motorik maupun sensorik. Jadi kita mengukur
kekuatan otot itu dengan cara kita menyuruh pasien untuk mereaksi apa yang kita lakukan. Bapak bisa angkat, ya, tahan sekuat-kuatnya tekanan saya. Nah, ini artinya M5, ya. Dia bisa menahan kekuatan yang diberikan. Oke. Kalau M4, 4 itu adalah dia, angkat Pak. Dia bisa melawan gravitasi, ya. Kemudian menahan sedikit kekuatan dari saya, itu M4. Tapi kalau M3 itu, angkat Pak, itu sama tekanan yang diberikan dengan respon dari pasien, M3. Kalau M2, dia sangat lemah, weakness, ya, weakness, lemah sekali, ya, tidak bisa menahan atau mengangkat dari tekanan yang saya berikan. Itu M2, ya. Kalau M1, ya, M1 itu adalah komponen-komponen ototnya itu yang bergerak. Ini tidak bisa bergerak sama sekali, ya. Kalau M0, ya, tidak ada gerakan sama sekali. Jadi M0, M1, M2, M3, M4, M5. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti untuk pemeriksaan fisik ortopedi. Bangga Pak, terima kasih Bapak sudah datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가